kaum muslimin dan muslimat yang hadir kena, yang hana lain tujuan di bak malam yang cukup berbahagianya untuk sama-sama kita tengok dengar orasi daripada kandidat Bupati Tanjung Aceh Timur ya, untuk membawa perubahan ke depan. Itulah yang berpasangan ulama dan umara. Nyo selamat tinggal le, Nyo Barona Aceh Timur yang berpasangan ulama dan umara. Itulah Dr. Firman Dandi SAMSI yang berpasangan dengan Tugu Muqtadasam atau yang lebih kita kenal dengan Abadi Aramia. Hidup Firman Dandi, hidup Abadi Aramia. Aceh Timur berbuah ke depan. Nomor 4 bersadar. Alhamdulillah, menyelaganya malamnya pendukung daripada Dr. Firman Dandi. Insya Allah, Allah akan membuka pintu kepadanya dan beliau akan menjadi orang nomor 1, menjadi imam kita di Aceh Timur untuk masa 2025-2020. Hidup Firman Dandi, hidup Abadi Aramia. Alhamdulillah. Kita bersama dan acara demi acara mulai dari 3 bulan yang lalu kami sudah berupaya bekerja keras apapun yang dapat kami lakukan demi terwujudnya cita-cita kita semua, khususnya cita-cita masyarakat Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Pantai Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulit. Umumnya Dapil 1, 3, dan Dapil 5. Masyarakat Kabupaten Aceh Timur umumnya, karena tidak dapat kita berbuat banyak apabila kita berjalan sendiri-sendiri untuk menjadi Bupati Aceh Timur tahun 2025-2030 sekaligus persiapan kita untuk melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Amin ya rabbal alamin. Aceh Timur, Aceh Timur, Aceh Timur. Firman Dandi abadi, Firman Dandi abadi. Amin ya rabbal alamin. Semoga tarik cokro ini. Jadi sebenarnya mana orang-orang Mamadu. Ilung anak galak leh sebenarnya ilung kampanye bupati. Kampanye bupati ilung anak galak leh. Maka di lawitnya ilung anak duduk daerah Jawa ini. Pandai. Oh, tak ada Manado. Maka di Manado, ilung kan bekas Manado. Ilung daerah Jawa ini kampanye. Pupuk di Jawa. Ya kampanye setelah itu ada pemilihan. Oh, lagi hino di Aceh sih. Lagi hino di Aceh sih. Maka di ilung di Aceh mana? Waktu sekolah juga bupati. Awak dulu saja kamu. Anda waktu juga bupati. Assalamualaikum. Nak bapak. Bapak dengan harapan betul. Assalamualaikum. Nak jemur bang bapak. Bapak tinggal 2 kota. Singa dah jalan RPT. Assalamualaikum. Dia jemur bang bapak pagi. Bapak opetinya kau luar negeri kan? Kena kunjungan. Hai. Mandandi ini mau naik bupati di mana bro bapak? Ya udah, jadi saya nggak minta banyak. Itu kamu harus pulang segera. Saya nggak minta banyak. Cuman Bapak Firman Dandi itu, ya kalau bisa dimenangkan, semoga masyarakat Aceh Timur bisa sejahtera. Gak bisa boleh pulang.
Ya boleh silakan monggo. Udah lebih pesan nomor tabak. Kok bisa bayar tak cukup kono. Baroji. Awak dhewe. Sanut. Kayak balik apa? Nek wong Jawa ning kene akeh timbul, aja lali. Nek hari iket, hari haiku, aja lali. Nomore 4. Firman Janti dan Abadi. Nek wong Jawa kan akeh timbul iki kabeh. Aja lali nomor 4. Komitmen ini yang kerja dengan malangnya kesepakat untuk pemenang nomor urut 4 sepakat bu anak. Alhamdulillah beliau sepakat benali perubahan dan karena komitmen Alhamdulillah akrab dan yang beliau sampaikan dalam pertemuan pertama program-program beliau dulu dikurung program insyaallah berubah pikiran di sepakat guna bedanya kami Bapak Firman Dandi sampai ke tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri, burung pipit berkicau indah di waktu pagi. Karena yang jawab salam saya sedikit, saya ulangi sekali lagi. Wabarakatuh. Alhamdulillah, itu baru semangat wilayah barat. Ya, silakan Abu. Selanjutnya yang kami hormati penanggung jawab acara Pak Wali, ya, Geci Mukhtar. Walaupun katanya bukan orator, tapi Pak Sang Tahu Kuno, karena mungkin kan orator bicara ke Kahaba. Yang jelas beliau bicara dari hatinya. Ya, yang jelas kita lihat tadi sama-sama beliau bicara dari hatinya. Tokoh wilayah barat yang sudah berkontribusi luar biasa, ya. Gak ada Rp1 pun yang diminta dari saya maupun Abati. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Mungkin kandidat lain untuk buat kegiatan seperti ini semua harus keluar dari kantong kandidat. Tapi pasangan 04 insya Allah 50% secara keseluruhan dari saya dan Abati, ya. 50% lagi semuanya adalah kontribusi dari masyarakat Aceh Timur, tokoh-tokoh masyarakat Aceh Timur. Ini menunjukkan apa? Harapan ini adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah menyampaikan, meridai, dan memakbulkan doa kita semua untuk Aceh Timur lebih baik. Dan ada 9 misi. Visinya apa? Mewujudkan Aceh Timur beribadah. Apa itu beribadah? Berilmu, islami, cerdas, damai, bahagia, barakah, berkelanjutan. Sebagai fondasi kuat di tahun 2024-2029 untuk mewujudkan Aceh Timur Mesanut di 2045. Itu visi paslon 04. Untuk mewujudkan visi ini ada 9 misi yang harus kita capai. Ya, saya nggak sebutkan satu persatu, nggak saya jabarkan satu persatu misinya karena akan habis waktu 2 jam. Ya, nanti umi-umi berkurang istirahatnya. Ya, saya akan hanya menjabarkan yang menyangkut dengan wilayah barat saja. Ya, khususnya kalau kita rekapitulasi, kalau kita kelompokkan, ya ada 2 kelompok besar yang menjadi misi paslon 04.
Yang pertama, setiap pemerintah kabupaten itu, setiap pemerintah daerah wajib memenuhi 6 standar pelayanan minimal yang menjadi tugas pemerintah. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, apalagi ini, ketertiban umum, perumahan rakyat, dan yang keenam adalah perlindungan sosial. Ya, itu 6 hal wajib yang harus diselesaikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Ya, jadi kami apabila terpilih, insya Allah kita akan selesaikan urusan itu. Ya, itu kelompok pertama. Nanti saya uraikan satu-satu. Untuk kelompok kedua, itu adalah pembangunan Aceh Timur berbasis 7 kawasan. Ya, bupati yang kita mau pilih di 27 November nanti itu adalah kepala pemerintahan. Kalau kita mau memilih kepala pemerintahan, logikanya yang harus kita pilih adalah seseorang yang punya pengalaman di pemerintahan, punya pengetahuan untuk bagaimana membangun sebuah daerah, sekaligus punya relasi baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan plus didampingi oleh seorang ulama. Insya Allah kebijakan-kebijakan yang akan lahir dari paslon 04 nanti, insya Allah apabila terpilih, insya Allah itu adalah kebijakan-kebijakan yang rahmatan lil alamin, insya Allah. Ya, itu lebih kurang tentang paslon 04. Kita lanjutkan ya, soal pembangunan 7 kawasan khusus untuk wilayah barat. Khusus untuk wilayah barat, secara keilmuan, secara potensi, sektor basis di wilayah barat ini adalah sektor pertanian. Makanya nanti di sini kita akan bangun menjadi sebuah kawasan agropolitan namanya, kota pertanian. Ya, wilayah barat punya areal sawah lebih kurang 6.000 hektar yang sudah terairi irigasi. Ini potensi besar untuk kita kembangkan menjadi kota pertanian. Ya, sekaligus nanti ini akan berkembang menjadi kawasan yang diindustrialisasi dan hilirisasi melalui sektor pertanian. Sebagai pemerintah yang bijak, yang harus memperhatikan rakyatnya, memperhatikan anak-anak mudanya, memperhatikan Buya Klungnya, supaya tidak lagi tedang-dang dan Buya Tamong merasiki, maka ke depan industrinya itu dibangun setelah 3-4 tahun ke depan. Kami merencanakan bersama Abati tidak langsung kita bangun, tapi kita siapkan dulu SDM anak-anak muda kita. Tapi cara nilai Buya Klungnya, caranya bagaimana? Nanti di wilayah barat ini kita akan bangun politeknik pertanian. Ya, kita akan bangun politeknik pertanian. Jadi secara pendidikan nanti ada hubungannya juga tadi. Nanti di Aceh Timur akan terbangun 3 politeknik. 1 politeknik pertanian di wilayah barat, kemudian di IDI ada politeknik perikanan, dan di Perlak nanti ada politeknik pariwisata dan pertambangan. Kenapa perlu kita bangun politeknik di sini? Karena memang anak-anak muda kita harus kita siapkan dulu sebelum industri itu muncul, sebelum investor masuk. Anak-anak muda kita harus siapkan dulu. Kita sekolahkan dulu dia ke politeknik. Ya, setelah 3 tahun setelah lulus kita punya alumninya yang pertama, baru kemudian kita undang investor masuk, kita bangun industrinya, otomatis di situ anak-anak muda kita yang akan mengisi lapangan pekerjaan. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Kemudian di wilayah barat ini kita juga akan bangun secara kesehatan ini sebuah fasilitas rumah sakit. Ya, kita akan bangun rumah sakit di wilayah barat. Karena apa? Supaya ke depan umi-umi, bapak-bapak semua abu-abu tidak mesti lagi kalau sakit harus ke ID. Tapi nanti kita akan bangun gedung olahraga mini untuk wilayah barat. Ya, kita akan bangun pusat hiburan anak-anak. Untuk apa? Supaya umi-umi semua tidak mesti harus ke ID untuk bawa anak-anak bermain. Ya, pusat hiburan anak-anak ini akan sekaligus juga menjadi pusat kreativitas anak-anak muda. Aceh Timur dan di Abati.
Saya tunjuknya ke sana tapi yang jawab bapaknya. Coba emak-emaknya nggak, jangan boleh ada kalah semangatnya. Dan diabadi. Pak Wali sang Pak tajuk I gede Pak Wali. Memang semangat gitu Pak Wali. Dan diabadi. Ya. Nyan ibu yang telah hadir Pak Wali, nyan sama kota harus minta iya. Ya, terima kasih Bu semangatnya. Lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Ya, itu potensinya luar biasa. Wisatawan Asia Tenggara bisa kita undang apabila kawasan itu kita bangun. Taman Nasional Hutan Serbajadi. Hutan Serbajadi, Bapak-bapak, itu luasnya sekitar 2.000-an kilometer persegi. Luas Aceh Timur semuanya 6.040,60 kilometer persegi. Berarti sepertiga luas wilayah Aceh Timur itu ada di hutan Serbajadi. Dia harus bayar ke daerah yang menghasilkan udara bersih. Itu namanya karbon kredit. Hari ini potensi besar itu masih tidur. Dan insya Allah saya sudah bangun jaringan, sudah bangun komunikasi dengan ahlinya di Jakarta. Insya Allah itu bisa jadi PAD bagi Aceh Timur. Aceh Timur, Aceh Timur, dan diabadi. Semangatnya masih ada. Oke, dua lagi ya Pak Umi. Satu lagi kawasan pertambangan dan industri. Kita punya sumber daya alam batu bara, timah hitam, granit, biji besi, ya. Bahan baku semen itu gunungnya besar tuh di depan kantor Camat Semajernih kalau kita lihat, dan itu kualitas bahannya sudah diteliti lebih bagus dari Aceh Besar, PT Sailong sekarang, dan itu juga menunggu dikelola oleh kepala daerah yang paham. Dana abadi pendidikan ini setiap tahun ya kita akan alokasikan ke pos anggaran tersebut sebesar 5-10 miliar setiap tahun. Dan kita buat kanunnya, uang ini tidak boleh pernah diambil lagi. Jadi setiap tahun, bayangkan seterusnya seumur masa, uang ini akan terus bertambah, dan bertambah. Apabila kami terpilih, tahun pertama itu wajib segera pindah ke ID. Wajib segera pindah ke ID. Kita akan bangun BLK itu untuk melatih anak-anak muda kita yang sudah tamat sekolah. Ya, selain yang sudah ada sekarang jurusannya seperti listrik, kemudian apalagi otomotif, apalagi mengelas, apalagi Pak Haji? Pak Haji memang bukan lulusannya ada masih. Oh. Ya, kita tambah juga lagi untuk operator alat berat. Ya, kita akan beli alat berat semua jenis, kita akan jadikan itu untuk pelatihan anak-anak muda kita. Ya, 3 bulan, insya Allah selesai dari pelatihan itu dia akan kita bekali dengan sertifikat, sehingga kemanapun dia pergi, ya dia punya skill untuk dia bisa bekerja. Termasuk untuk anak-anak Umi yang perempuan atau adik-adik kita yang perempuan. Ya, sama. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan bersama, insya Allah apabila kita terpilih. Dan itu semua sifatnya gratis. Setiap hari kita akan siapkan 1 bus yang standby di depan posko ini, ya, untuk mengantar ke ID dan mengantar pulang kembali anak-anak muda dari wilayah barat. Jam 3 berangkat ke ID, pulang setengah 6 balik lagi kemari. Ya, 1 bus dari wilayah barat, 1 bus dari Kirim Bayun, 1 bus dari Indramakmu, ya, supaya Bang Mukhtar itu nggak kecewa nanti. Ya, perwakilan dari Indramakmu. Kemudian posisinya 1 lagi dari Penarun, sehingga dimanapun anak-anak muda Aceh Timur, di pelosok manapun anak-anak muda Aceh Timur, dia diberikan kesempatan yang sama untuk bisa ikut pelatihan.
ngan abadi arami